Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Cica. Nah, seperti hari sebelumnya di bulan Ramadan membuka Apa Kabar Indonesia Malam ini pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat menu berbuka puasa. Ada tekwan, salah satu kudapan berbahan dasar ikan disajikan dengan kuah kaldu udang khas Palembang yang menggugah selera, menjadi pilihan menarik untuk berbuka puasa. Ya, beragam makanan khas Palembang di Sumatera Selatan bisa jadi pilihan Anda untuk menu berbuka puasa. Salah satunya tekwan. Saat Ramadan, penjual kudapan yang disajikan dengan kuah kaldu udang yang banjir pesanan pemirsa. Bahkan Mirna Uliana dari kedainya saja ia bisa ini menghabiskan ratusan porsi pemirsa tekwan yang ia jual habis dan diserbu oleh pembeli. Ya, cara membuat tekwan tergolong mudah sebenarnya. Daging ikan digiling, dituangkan air, garam, kaldu udang, putih telur, semua bahan diaduk campur menjadi satu, ditambahkan tepung tapioka, dicampur lagi hingga rata, kemudian dibentuklah bulat-bulatan kecil lalu direbus. Sambil menunggu tekwan matang, lalu siapkan bumbu kuahnya. Apa sih bumbu kuahnya? Ada isian bawang putih, merah, dan merica yang telah dihaluskan. Tumislah bumbu ini pemirsa, lalu masukkan dalam air mendidih dan tambahkan udang, jamur, bunga sedap malam, bengkoang, daun bawang, dan juga garam. Diaduk-aduk, tekwan pun sudah siap disajikan. Ya, itu tadi menu dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita tambah lagi referensi untuk menu berbuka puasa Anda pemirsa. Langsung lapar. Kali ini dari Jakarta dan juga Surabaya, Jawa Timur. Ada rekan-rekan kami yang sudah siap menghadirkan menu-menu andalan mereka untuk berbuka puasa. Kita coba sapa rekan-rekan kita di Jakarta terlebih dahulu. Ada Leo Chandra. Leo, saat ini sedang berada di mana? Ada menu sajian apa? Harus menarik ya, ini harus menggugah selera kita semua. Silakan Leo. Kenana, Caca, Nisa, dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Jalan Barito 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan saat ini cuacanya lagi hujan-hujan rintik. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk pemirsa yang ada di rumah yang menjalankan ibadah puasa. Dan enaknya kalau hujan-hujan begini harus menyantap yang anget-anget. Dan sudah ada kebetulan ini, soto dan juga sup kaki sapi. Dan juga sumsum dari Pak Haji Agus. Saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk melihat langsung dan mencoba bagaimana sih gurihnya soto ala Pak Haji Agus. Halo Bang, selamat sore Bang. Sore. Bang, dengan Mas siapa dulu nih? Abang Ute. Hah? Abang Ute. Bang Ute. Bang Ute, ini yang menjadi menu andalan di sini sendiri itu apa Bang? Sumsum. Sumsumnya ya? Iya. Oke, kalau gitu saya mau pesan sumsumnya yang komplit. Siap. Dan saya mau pesan minumnya jus jeruk.
Oke Bang ya. Oke. Nah itu dia pemirsa, sambil saya menunggu nih menu makanan saya. Kebetulan tadi saya pesannya yang komplit. Gitu. Nah ini dia terlihat di layar kaca Anda pemirsa. Kalau yang ini yang santan ya Bang ya? Santan, Bang. Santan. Nah kalau yang santan untuk sumsum komplit ini berapa harganya Bang? Pakai sumsum jadi 55. Pakai nasi. 55. Ya. Oke. Nah kalau yang untuk yang bening Bang berapa Bang? Sama aja. Oh sama ya? Ya. Kita bedanya dari kuahnya aja. Oh bedanya ada kuahnya. Oh, ininya sama isiannya. Oke. Saya menjadi nggak sabaran nih pemirsa. Kenana dan juga Caca Nisa. Waduh, langsung Bang. Ini udah waktunya berbuka puasa nih. Wah, saya udah nggak sabaran nih. Tadi saya pesan jus jeruk ya Bang ya. Ya. Oke. Kita langsung ke sebelah. Silakan Abang duluan. Oke, siap. Sini Bang. Oke. Yang santan, Yang santan. yang bening. Oke, sebelum saya mencoba Bang rasanya, ini harganya tadi berapa Bang? Ini jadi 55. 55 ya? Ya, Ini yang pakai campur. sumsum. Oke, siap. Bang, makasih Bang ya. Oke, siap. Nah, pasti Caca Anissa dan juga Ken Anda serta pemirsa yang ada rumah sudah ngiler melihat menu yang saya pesan nih. Tuh, kalau yang ini dia pakai kuah santan dan ini full daging. Nah, ini yang menjadi andalannya itu adalah sumsumnya. Sementara kalau yang ini dia itu supnya bening dan ini dia yang campur komplit. Tuh, ada babat, kemudian dia ada bagian kaki, daging. Saya mau coba dulu ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang bening sendiri itu seger banget dan ini cocok banget untuk pemirsa yang mungkin kurang suka dengan yang santan. Tapi yang bening enak. Kalau dagingnya sendiri, daging sapinya lembut, tidak ada bau daging sapinya sendiri. Nih, tuh lihat. Jadi untuk pengolahannya itu juga benar-benar bersih. Dan dia ada sayurannya juga, ada tomat, kemudian dia ada kentangnya juga. Dan ini yang sudah saya tunggu-tunggu, santan dan juga sumsumnya yang menjadi andalan. Lihat pemirsa, kuah santannya dan juga sumsumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumsumnya lembut banget. Jadi pemirsa nggak usah repot-repot lagi harus ngambil dari tulangnya karena ini udah dikasih satu sumsumnya langsung. Dan untuk harganya sendiri ini 55.000 dengan nasi. Begitu Caca Nisa dan juga Ken Ana kembalikan dari studio sembari saya menikmati menu buka puasa saya. Jajani saya. Godaan terbesar ya. Godaan Sekarang ayo terbesar. kita ke Surabaya ini. Di Surabaya ada apa ya ini? Apa menu kuliner yang bisa apa ya diberikan kepada kita nih gambaran deskripsinya? Silahkan. Ya, Caca Anissa, karena pemirsa, kalau tadi di Jakarta menu kulinernya adalah yang berkuah. Kalau di Surabaya saya mau kasih informasi menu makanan yang bakar nih pemirsa. Tapi sebelum itu saya mau perlihatkan situasi di wilayah Surabaya saat ini pemirsa. Bisa disaksikan, ini penuh banget sama masyarakat Surabaya yang sedang berburu kuliner buka puasa. Dan kebetulan di Surabaya ini juga sudah berbuka. Semua masyarakat sedang berburu makan makanan dari puluhan stand yang ada di sini. Lengkap pemirsa, mulai dari makanan ringan, ada minuman juga ada, dan juga makanan-makanan berat juga tersedia di sini. Ramai sekali dan karena cuaca yang mendukung, masyarakat di sini juga semakin banyak nih pemirsa. Nah, sekarang saya mau kasih tahu pemirsa beberapa menu yang sudah saya pesan hari ini untuk saya cicipi di buka puasa. Nah, yang pertama untuk minumannya pemirsa, saya sudah pesen es campur. Ini lengkap banget, ada es batu, ada caonya, ada mutiara, ada roti, kemudian ada kolang-kaling, jelly, dan lain sebagainya. Nah, ini minumannya nih pemirsa. Kemudian saya juga sempat pesan snacknya. Ini snack takoyaki. Jadi ini tepung berisikan dengan gurita maupun sosis atau crab atau beberapa topping lainnya dan diberi dengan katsuobushi yang merupakan ikan laut. Terus
terus dipadu-padankan dengan saus teriyaki dan juga mayonnaise. Dan pemirsa, ini yang paling penting nih yang saya pesan sekarang ini adalah bakaran grill. Jadi kalau Anda ingin menikmati makan makanan bakaran ala Korean barbecue tapi Anda pingin yang lebih ramah di kantong, nah ini salah satunya. Harganya pemirsa nih mulai dari 10 ribuan aja, murah sekali pemirsa, dan Anda sudah bisa menikmati banyak menu makanan yang ada di sini. Misalnya yang sedang saya bakar pemirsa, nah ini ada jamur enoki yang dipadu-padankan dengan cikua, kemudian ada daging yang sedang saya grill pemirsa, kemudian ada daging ayam juga, ada sosis, bawang bombay, tempura, dan juga dilengkapi dengan sayuran. Nah, kalau kata orang Korea, cara makannya ini gampang sekali pemirsa, tinggal disiapkan sayurnya, kemudian saya sudah siapkan daging yang sudah saya masukkan pemirsa. Jangan lupa dicocol dengan saus. Nah, ini sausnya ada saus teriyaki, saus sambal, dan beberapa saus lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, pemilihan menu buka puasa saya hari ini memang tidak salah. Saya bisa menikmati banyak menu makanan sekaligus dan dibakar langsung. Jadi selain Anda bisa menikmati daging-dagingan, grill, kemudian seafood yang disediakan di sini, Anda juga bisa menikmati sensasi membakar bersama teman-teman dan juga keluarga. Dan sekali lagi pemirsa, di Masjid Al-Akbar, depan Masjid Al-Akbar Surabaya ini lokasi yang tepat untuk berbuka puasa. Saya tunjukkan yang belum saya goreng ya pemirsa. Ini ada ayam, ada tempura, ada sosis, daging. Mereka juga punya daging wagyu pemirsa yang juga disediakan, bawang bombay, dan masih banyak lagi. Ini bisa di-adjust sesuai dengan selera Anda mau makan yang mana dulu. Saya dari tadi ngiler pengen coba dagingnya pemirsa. Ini dagingnya saya coba ambil ya, yang sudah saya bakar dan dicocol dengan saus yang enak nih pemirsa. Nih. Tadi sudah saya coba saus lainnya, sekarang saus yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kalau Anda masih kurang puas, Anda bisa tambah nasi dan juga es teh untuk pelengkapnya. Demikian dari Surabaya. Baik, terima kasih rekan-rekan, tinggal pilih mau Korean food atau Indonesian food, Caca. Galau, mungkin itu jadi bisa alternatif pilihan buat besok berbuka puasa saya kan. Betul sekali, tapi kami masih punya pemirsa. Masih ada lagi? Masih ada lagi, belum selesai ini ya cobaan kita untuk menahan ini semua. Oke, ada apa kan? Nah, ini ada menu sop buntut yang berada di kedai kopi Menoreh Dreamland di perbatasan Kabupaten Kulon Progo, Purworejo, yang menjadi tentunya satu menu yang menarik untuk dicoba. Ya, tentunya dinikmati sambil menikmati indahnya pemandangan hutan pinus di kawasan perbukitan Menoreh saat menunggu waktu untuk berbuka puasa. Menu kuliner sop buntut mungkin tidak asing bagi kita, namun sop buntut yang dijual di Cafe Menoreh Dreamland ini mungkin layak dicoba saat berkunjung ke Yogyakarta. Sop buntut yang kaya rempah menjadi salah satu menu unggulan kafe yang berlokasi di perbatasan Kulon Progo dan Purworejo ini. Menjadi kuliner yang paling diburu wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini. Perpaduan sop dengan kuah kaya rempah ini pun pas disandingkan beragam menu camilan seperti tempe kemul dan tahu walik. Suasana kafe yang berkonsep terbuka atau open space dengan dinding kaca transparan sangat cocok saat menikmati kuliner dengan pemandangan hutan pinus perbukitan Menoreh. Ya, selama menikmati menu kuliner, pengunjung juga dapat menikmati kesejukan hutan pinus yang terhampar di lokasi ini. Tak hanya dari Kulon Progo saja, banyak pengunjung yang datang dari Yogyakarta, Purworejo, Magelang, bahkan Semarang. Biasanya para pengunjung sengaja datang sore hari saat kabut menyelimuti kawasan hutan ini sekaligus untuk menunggu buka puasa. Ini enak sih Pak, maksudnya bumbunya benar-benar terasa banget, rempah-rempahnya terasa,
dagingnya itu empuk menurut saya. Jadi cocok untuk semua kalangan, nggak cuma anak muda, tapi orang dewasa itu juga bisa menikmati karena ini benar-benar empuk banget. Sebenarnya kafe ini lebih mengedepankan pada kenyamanan. Jadi teman-teman yang datang ke sini ke kafe akan menikmati suasana hutan pinus. Kalau jam 4 sore kita bisa pastikan ada kafe. Itu akan sangat syahdu sekali. Selain sop buntut, berbagai menu kuliner lain seperti spaghetti, nasi goreng Nusantara, mie ayam menoreh, dan beragam minuman mulai kopi, teh hingga aneka jus buah tersedia di sini. Menu sop buntut menoreh Dreamland ini dibanderol dengan harga cukup terjangkau, yakni Rp30.000 per porsinya. Selain sop buntut, berbagai menu lainnya juga dijual antara Rp10.000 hingga Rp35.000. Selain menoreh Dreamland, para pengunjung juga bisa menikmati sejumlah destinasi wisata lain yang jaraknya tak jauh dari tempat ini, seperti Taman Sungai Mudal, Kedung Pedut, hingga Waduk Sermo. Menarik bukan? Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Ya, sudah cukup dulu segmen nggak kuat. berbagi referensi dari menu berbuka puasa. Dilanjut esok hari lagi. Besok ya. Tapi yang sebentar lagi juga berlanjut untuk Anda pemirsa, dialog di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan Caca Anissa akan membahas soal apa, Caca? Benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi mari kita bahas. Ini ada fenomena tidak biasa pemirsa, di mana caleg petahana yang sudah malang melintang, punya pengalaman, sudah dikenal, dianggap bisa jadi kemungkinan besar akan gagal melenggang ke Senayan pemirsa. Bahkan mereka-mereka yang pemain baru atau newcomer, pendatang baru, suaranya begitu besar. Apa penyebabnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pertarungan politik memperebutkan kursi anggota DPR RI di pentas pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berlangsung sengit. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyelesaikan proses rekapitulasi tingkat nasional yang ditargetkan rampung Rabu 20 Maret 2024 mendatang, peta perolehan suara Pileg 2024 mulai tergambar. Hasil hitungan resmi KPU sejauh ini menunjukkan ada banyak caleg petahana berguguran di sejumlah daerah pemilihan atau dapil. Mayoritas caleg petahana yang dikenal publik bahkan tersingkir oleh para pendatang baru. Para caleg petahana itu tak lolos karena perolehan suara mereka tidak mencukupi untuk mengantarkan menuju kursi DPR. Lantas, faktor apa yang menyebabkan gagalnya para petahana melenggang kembali ke parlemen? Dan kenapa caleg wajah baru yang diprediksi lolos menjadi anggota DPR bisa menggusur caleg petahana? Tim TV One mengabarkan. Apakah pemilu 2024 menjadi mimpi buruk bagi caleg-caleg petahana yang sudah malang melintang? Bahkan kalau saya membaca, ini ada beberapa narsum langganan saya, anggota DPR kita bisa jadi tidak akan lolos ke Senayan pemirsa. Menjadi pertanyaannya, kenapa mereka kalah pamor, kalah unggul dibandingkan wajah-wajah baru yang pasti mereka adalah pendatang baru, tidak tahu bagaimana cara bermain, berkampanye, dan lain-lain pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Mas Pangi Syarwi sudah bersama saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum Mas Pangi. Malam Mbak Caca, waalaikumsalam. Saya juga akan berbincang dengan Bang Viva Yoga dari PAN di sini. Selamat malam Bang Viva Yoga. Selamat malam Mbak Caca, Mas Pangi. Selamat Mas Viva. Saya mungkin ke Mas Viva Yoga terlebih dahulu. Ini bagaimana? Saya tidak bisa mengatakan ini bahwa apakah Mas Viva Yoga ini berhasil atau tidak. Dari perhitungan tim ini, bagaimana? Menjadi mimpi indah atau mimpi tanda kutip ini? Bisa tidak masuk ke Senayan? Rasanya berat Mbak Caca karena memang pertarungan di Dapil sungguh luar biasa. Jadi di Dapil itu bukan soal popularitas di Dapil. Buktinya beberapa tokoh-tokoh nasional yang populer di tingkat nasional itu juga tidak membawa efek elektoral di tingkat daerah pemilihan. Itu artinya bahwa ada hitungan-hitungan sendiri di daerah pemilihan yang tidak beririsan dengan
persoalan politik pusat, itu yang pertama. Jadi yang kedua memang soal jaringan, kemudian hal-hal yang menyangkut soal logistik itu menjadi faktor yang dominan, yang determinan, yang ikut mempengaruhi terhadap perolehan suara. Jadi kalau kemudian orang populer, kemudian menjadikan suara itu banyak, itu tidak ada berbanding lurus antara popularitas dengan elektabilitas di dapil, dan itu menjadi hukum besi ternyata dengan sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak ini, karena setiap calon caleg itu harus berjibaku menggunakan jaringan, menggunakan kekuatan logistik, tidak menggunakan kekuatan popularitas, karena itu terbukti beberapa periode dalam pemilu itu menunjukkan hal itu. Tapi ini adalah konsekuensi dari sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak yang juga diperjuangkan oleh Partai Amanat Nasional. Kita tidak sepakat dengan sistem tertutup berdasarkan nomor urut, tapi sistem terbuka berdasarkan pemilihan siapa caleg yang memperoleh suara terbanyak, itu yang mendapatkan kursi di dapilnya masing-masing. Ya, Mas Pangi, setuju nggak sih ini bukan soal popularitas? Tapi saya jadi terpikir kalau memang bukan soal popularitas, apa yang menyebabkan seseorang kemudian memilih calon tertentu yang sudah pasti kenal, tahu program kerja, ini bagaimana? Ya begini Mbak Caca, memang biasanya incumbent itu kan level confidence-nya naik tinggi. Karena mereka punya dana reses, punya pokir kalau di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah biasanya incumbent itu 40% itu berguguran. 60% yang kembali duduk melanggeng baik DPRD provinsi, kabupaten, termasuk DPR RI. Nah apa yang menjadi faktor penyebab ya? Biasanya kalau incumbent itu kan memang mereka terlalu percaya diri dengan bantuan selama ini. Program misalnya dana reses tadi, dana pokir, kemudian apa namanya ketika datang ada yang minta seragam dikasih, ada acara yasinan hadir, kemudian ada kematian hadir, ada acara sunatan hadir, apa bantuan proposal dibantu, difasilitasi jalan, fasilitas-fasilitas yang selama ini menjadi masalah dibantu oleh anggota DPR tersebut. Nah kemudian anggota DPR kan ngomong begini, ya udahlah wajar lah sekarang giliran saya minta bantu, kan udah saya bantu selama ini. Ternyata logika mazhab itu, iman seperti itu nggak cocok di perilaku pemilih masyarakat kita. Bahkan dia ada yang bilang begini, itu kan bantuan pemerintah Pak, itu bantuan pemerintah, bantuan Bapak belum ada. Nah kemudian itu yang menyebabkan ternyata banyak juga kecanggihan di mix metodnya. Mix metodnya itu adalah program, dia belanja program, belanja kegiatan, tapi mix belanja sembako, belanja logistik, belanja suara di finishing tax itu. Artinya apa? Pemilih kita, dia ada 3 hal yang menarik. Pertama, dia akan memilih calon yang nominalnya besar. Kalau transaksinya besar di situ, pragmatis. Uangnya, kalau yang paling besar. Ya, uang yang paling besar. Yang kedua adalah limitasi waktu yang paling akhir, yang mudah mereka ingat. Karena perilaku pemilih kita pelupa. Makanya tadi itu bantuan sunatan, beasiswa, kelompok tani, bantuan hewan-hewan dan semua yang dibantu selama ini oleh anggota DPR itu hilang seketika ketika ada yang namanya paket. Paketnya itu canggih sekarang Mbak. DPRD provinsi pilih ini, DPRD kabupaten pilih ini, DPR RI pilih ini, dapat 1 suara, 1 orang 500.000. Itu terjadi gitu. Fenomena itu sekarang. Nah bayangkan yang tadi itu bantuan-bantuan program selama ini yang sudah diperjuangkan, dan apalagi incumbent merasa percaya diri bahwa bantuan program yang selama ini mereka bantu itu akan automatically menjadi aspek elektoral, Cak. Ternyata di dalam logika perilaku pemilih masyarakat kita yang kian pragmatis dan transaksional itu nggak ketemu rumus itu. Nah itulah kecanggihan anggota DPR yang udah pemain-pemain ini adalah mereka tetap program yang mereka lakukan, kegiatan tetap, tapi nanti finishing tax-nya, belanja suaranya atau belanja sembakonya, atau sembako murah, atau nanti masalah amplopnya itu mereka bilang nggak money politik, Mbak. Amplopnya itu mereka bilang begini, 1 TPS 20 orang, ya kan? 20 orang ini dianggap saksi luar. Kemudian yang selama ini menjaga, mengawal, yang membantu mereka di lapangan. 20. Nah akhirnya dikasihlah 20 orang per TPS sebanyak misalnya 100.000. Itu dianggap uang terima kasih ke TPS misalnya. Itu justru dianggap lebih efektif hari ini. Nah ketimbang yang dilakukan tadi. Nah itu yang menyebabkan kenapa kemudian
Incumbent itu saya lihat banyak yang bertumbangan ya, yang gagal melanggeng ke Senayan, termasuk kalau masalah public figure ini relatifly juga Krisdayanti public figure kurang apa, nggak lolos juga kan. Iya. Artinya ada juga uang banyak habis, nggak kepilih juga banyak, Cak. Banyak ya. 100 miliar tapi nggak kepilih juga ada. Tapi ada yang paket hemat kemarin DPR hanya 11 miliar, jadi ada juga. Oke. Jadi itu juga tidak menjadi faktor. Ada juga yang terlalu percaya diri dengan finishing touch, tapi tidak melakukan pertemuan, bertatap muka, menyapa. Jadi kalau sebenarnya kalau anggota DPR kita itu canggih melakukan paket komplementer, paket lengkap, artinya kan tetap turun, menyapa, menyalami, say hello, bertatap muka dengan masyarakat. Yang kedua, program dibantu, kegiatan dibantu. Ternyata finishing touch ini juga perlu. Itu yang membuat banyak anggota DPR kita terlalu percaya diri, level confident di situ. Gitu. Saya lempar lagi deh ke Mas Viva Yoga. Benar tidak sih? Ini banyak sekali disampaikan oleh Mas Panggi, tapi satu persatu saja saya akan tanyakan. Apakah benar bahwa caleg-caleg petahana ini over PD sehingga kurang ke dapil, kurang bertemu dengan masyarakat, jadilah gagal ke Senayan, Mas Viva Yoga? Ya, itu mungkin salah satu faktor, Mbak Caca. Karena kalau kita melihat kategori perilaku pemilih itu kan ada 3 kalau menurut saya. Kategori pemilih yang militan ideologis, ya, yang mau dikasih sembako, dikasih amplop pun mungkin diterima, tapi tidak dipilih karena sudah punya preferensi pemilih tersendiri berdasarkan kepada parti ID-nya masing-masing. Yang kedua kategorinya adalah pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional ini bisa masuk ke dalam swing voters yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang cukup lumayan, tidak mau diberi uang, dan mereka akan memilih berdasarkan kepada pendekatan yang rasional. Saya milih Mas Panggi karena saya yakin aspirasi saya akan bisa diperjuangkan Mas Panggi di DPR. Yang ketiga itu pemilih yang transaksional, nomor piro, wani piro, NPWP. Jadi semakin mendekati hari H, kategori yang perilaku transaksional ini semakin banyak. Dia tidak berhitung lagi substansi pemilu yang bersifat skeptis, apatis, karena untuk keperluan sehari-hari aja susah, apalagi kondisi yang sekarang, dan ini menimbulkan sebuah problematik yang sangat signifikan dalam era demokrasi terbuka seperti saat ini, yang itu semakin hari semakin tebal. Jadi ketika kategori ini dalam setiap dapil itu ada, dan itu dilihat dari proses-proses dalam pengembangan selanjutnya, bahwa yang namanya bohir, namanya aspirasi anggota dewan, yang namanya bantuan sosial, proposal, dan lain sebagainya itu memang efek elektoralnya kecil banget, dan itu berpengaruh terhadap perolehan suara nantinya. Itu ya. Sesaat lagi pemirsa saya akan tanya-tanya kepada Mas Viva Yoga dan kita nanti akan analisis apakah memang jangan-jangan salah strategi. Sebab bagaimana sih perjuangan caleg-caleg petahana itu yang mungkin pasti ke dapil juga, tapi yang newcomer ini lebih giat lagi mungkin ya ke dapil. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Lagi-lagi ini saya harus tanya kepada Mas Viva Yoga ini. Mas Viva Yoga, tolong dong diceritakan bagaimana perjuangan Mas Viva Yoga ke dapil, berkampanye, bertemu dengan masyarakat. Karena ada anggapan masyarakat juga, caleg-caleg petahana yang gagal ini malas ke dapil, malas ketemu dengan pemilihnya atau calon pemilihnya, Mas Viva Yoga. Nggak seperti itu, karena setiap bulan kan pasti ada reses, dan reses itu kan pasti harus bertemu dengan masyarakat, dan itu dibuktikan dengan bukti-bukti material, ada foto, ada video, yang itu menjadi pertanggungjawaban kepada negara, karena dana reses itu adalah dana dari negara, Mbak Caca. Jadi setiap reses pasti harus dan wajib bertemu dengan masyarakat. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa petahana itu petahana itu malas, itu enggak juga, karena sudah menjadi kewajiban konstitusional bahwa mereka harus bertemu dan melaporkan segala kegiatan aktivitas yang menggunakan uang negara. Sekarang lebih ketat karena harus ada fotonya, ada videonya, dan dipublikasikan di media cetak maupun online. Jadi itu persyaratannya. Nah, kemudian
persepsi masyarakat itu kan macam-macam, seperti yang dikatakan Mas Pangi tadi, bahwa menjadi anggota dewan, membawa program, itu adalah menjadi kewajiban dari anggota dewan. Karena itu harus didasarkan kepada perjuangan dari aspirasi di dapil masing-masing, dan kewajiban dari anggota dewan itu adalah untuk memperjuangkan aspirasi itu menjadi kebijakan negara, menjadi program-program yang dibawa ke dapil masing-masing. Misalnya untuk pembangunan sekolah, infrastruktur, untuk nelayan, untuk petani, untuk guru-guru, untuk masjid, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi kewajiban. Tetapi apakah kemudian, pertanyaannya, apakah kemudian bansos atau kegiatan-kegiatan seperti sosial seperti itu membawa dampak elektoral apa tidak? Kalau menurut saya sih ada, tapi kecil sekali. Karena itu pengaruhnya tidak signifikan, oleh karena menganggap bahwa masyarakat itu menjadi kewajiban dari para anggota dewan untuk bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Dan dalam proses selanjutnya ya terjadi sebuah pertarungan yang sangat luar biasa di dapil, bangun jaringan, kemudian berkontestasi, kemudian berinteraksi dengan penyelenggara pemilu, berinteraksi dengan pemerintah daerah, dan berinteraksi dengan komponen-komponen masyarakat yang lainnya, yang itu menjadi bagian penting dalam proses untuk peningkatan elektoral. Dan persepsi masyarakat pun juga itu saat sekarang ini lebih cenderung pragmatis, dan mereka tidak memperhatikan hal-hal yang substantif yang berkaitan dengan demokrasi, dengan pendidikan politik rakyat. Jadi kita memahami bahwa persepsi itu sudah menjadi bagian yang sudah menyebar kemana-mana, sehingga kita hidup dalam wilayah perjuangan seperti itu. Jadi ya harus dimaklumi lah kayak begitu. Sekarang saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, kalau dari survei Mas Pangi sendiri, selain tadi ya perjuangan ke dapil, apa saja sih faktor-faktor yang membuat petahana ini bisa gagal atau sukses? Newcomer bisa gagal atau sukses? Ya, pertama tentu begini, Cak. Kalau tadi sering turun ke dapil, sering muncul diundang di TV seperti saya ini kan, tapi itu kan caleg ya. tidak caleg ya, tetapi itu kan sudah baru modal untuk dikenal. Karena tingkat level racikan elektoral kan dia dikenal dulu, kemudian orang yang kenal sebagian tadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, sebagian yang suka tadi ada kemungkinan dia milih, ada kemungkinan nggak milih. Nah, pada level yang namanya baliho, spanduk, muncul di TV, suruh turun ke dapil, itu pun pada tahap menurut mereka dalam survei Voxpol ini itu baru tahap mengenal calon anggota legislatif. Misalnya dalam survei kita, temuan kita sering turun ke dapil, itu 25%. Sering memberi bantuan kepada masyarakat 18%. Kemudian sering muncul di TV nih, Cak, ada 16%. Kemudian sering mengadvokasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Itu baru pada tahap belum untuk menentukan pilihan mereka, tapi baru untuk mereka baru suka dan kenal. Nah, level selanjutnya kemudian untuk menentukan pilihan, walaupun ada yang jujur, anggota DPR ngomong gini, saya nggak bagi-bagi amplop. Bahkan demi Tuhan katanya nggak ada bagi amplop, saya murni suara saya karena turun ke lapangan, saya mengadvokasi masyarakat, saya memberikan program ke masyarakat, saya tidak pernah menyebar amplop misalnya. Ada juga yang begitu. Tapi itu berarti kan level kedisukaannya itu sudah tinggi. Sehingga memang itu menjadi fenomena. Walaupun memang di data survei Voxpol kemarin, Cak, alasan orang memilih itu memang masih tetap figur ya. Walaupun banyak public figure yang nggak jadi seperti Krisdayanti ada juga. Tapi ada juga public figure yang jadi komedian seperti misalnya di Jawa Barat ya. Komeng ya bisa hampir 6 juta kan, kalau saya 3 juta kalau nggak salah. Itu juga karena dia kenal, fotonya unik, orang melihat ada distingsi, diferensiasi saja. Makanya di sini alasan orang memilih calon anggota legislatif, apa alasan ibu bapak memilih anggota legislatif DPR? Itu figur kandidat calon itu 48%. Kemudian partai politik pengusung hanya 3,9%. Nah, ini dari data-data kita terakhir, Cak, data kita alasan memilih calon anggota legislatif. Alasan memilih calon anggota legislatif, apa alasan ibu bapak memilih calon nama tersebut sebagai anggota legislatif di DPR? Pertama, paling banyak itu pro rakyat. Yang kedua, jujur amanah. Yang ketiga, memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang keempat adalah
mengayomi atau memperjuangkan kinerja yang baik kepada masyarakat. Sekarang saya kembali lagi bertanya kepada Mas Vivayoga. Ini kan memang sudah berat lah ya, sudah sulit lah ya untuk tembus ke Senayan dan digantikan oleh para pendatang baru. Apa yang bisa Mas Vivayoga sampaikan ini? Ya, namanya pertarungan elektoral ya seperti ini Mbak Caca, bisa terpilih, bisa tidak terpilih, dan ini menjadi bagian dalam proses untuk peningkatan kualitas demokrasi, karena sistem untuk proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak itu juga PAN ikut mempelopori, karena itu bersifat adil. Jadi siapapun yang dipilih oleh rakyat, itulah yang diberi amanat oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan bisa mengembangkan proses selanjutnya di dapil masing-masing. Jadi karena ini sudah setiap 5 tahun sekali kita akan mengadakan pemilu, saya rasa masyarakat juga sudah mulai ada kesadaran politik yang tinggi. Kemudian jika ada sistem yang kurang bagus, kita revisi pelan-pelan sembari kita pusatkan pada program peningkatan kualitas pelembagaan demokrasi. Dan ini sudah menjadi perdebatan lagi nanti ketika nanti ada revisi undang-undang pemilu. Di partai politik di DPR itu pasti akan terbelah menjadi 2 untuk kembali ke sistem tertutup dan tetap mempertahankan sistem terbuka sampai sekarang. Kalau PAN tetap mempertahankan sistem seperti sekarang karena itu bersifat adil dan itu menjadi proses untuk pengembangan kualitas demokrasi selanjutnya. Terima kasih Mas Vivayoga, terima kasih Mas Pangi. Kita tunggulah nanti bagaimana hasil resmi rekapitulasi KPU. Apakah memang nanti benar bahwa banyak sekali caleg-caleg petahana yang gagal pemirsa. Dan juga kita tunggu performa pastinya ya. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, kebakaran ruko dan bengkel di kota Samarinda, Kalimantan Timur mengakibatkan 1 orang tewas. Ya pemirsa, kebakaran ini terjadi tepatnya pada Sabtu pagi di sebuah rumah toko yang merupakan sebuah bengkel dan juga warung sembako di Jalan Haji Muhammad Ardans, RT 12, Kelurahan Sempaja, Samarinda. Pemini. Wah, aku nggak ada pemininya ini, pemini. Musibah ini sempat menggegerkan warga lantaran seorang penghuni ruko tidak sempat menyelamatkan diri dan tewas akibat banyak menghirup asap. Petugas pemadam kebakaran pun berhasil evakuasi korban dari lantai 2 ruko, selanjutnya jasad korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan. Dugaan awal sumber api kebakaran berasal dari bengkel, di mana percikan api menyambar mesin dispenser BBM, sehingga api membesar dan melahap bangunan ruko. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa, 1 unit rumah di Royo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini hangus terbakar saat malam taraweh tepatnya pemirsa. Saat kebakaran pemilik rumah ini tidak berada di tempat sehingga semua barang berharga ikut hangus dilalap api. Api dengan cepat membakar rumah panggung tersebut ditambah saat kejadian kondisi angin kencang. Sebelum petugas tiba, warga berusaha padamkan api dengan alat seadanya. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran yang mendapat laporan tiba di lokasi langsung padamkan dan melakukan pendinginan. 2 unit mobil dan 12 anggota pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Pemirsa, lantaran kepergok mencuri motor milik warga, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung pelaku berhasil diselamatkan setelah polisi mendatangi TKP. Pemirsa, inilah video amatir milik warga saat merekam seorang pelaku curanmor diamuk warga yang geram melihat ulah pelaku.
Pelaku kepergok korban saat hendak mencuri sepeda motor miliknya. Awalnya pelaku ini hendak mencuri motor milik korban yang berada di depan rumah. Saat hendak melarikan motor curiannya, pelaku mengalami kesulitan karena motor tersebut menggunakan kunci pengaman ban dan korban mengetahuinya. Kini pelaku saat ini telah diamankan petugas kepolisian untuk dilakukan pengembangan. Di mana? Oh, di sini ya? Pas saya keluar, motor itu udah berpindah. Oh. Sini. Beredar sebuah rekaman video pengeroyokan terhadap 2 orang pemuda kakak beradik yang terjadi di Dumai, Provinsi Riau. Video itu viral setelah dibagikan warganet ke media sosial. Inilah detik-detik pengeroyokan terhadap 2 orang pemuda kakak beradik yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di Jalan Budi Kemuliaan, Dumai, Provinsi Riau. Dalam video berdurasi sekian detik ini diperlihatkan korban tadi dikeroyok oleh segerombolan pemuda yang tak dikenal. Akibat dari pengeroyokan, 1 orang mengalami luka serius. Dalam video beredar pun tampak perkelahian terjadi di jalanan umum pemirsa. Pihak keluarga korban meminta pihak kepolisian segera menangkap para pelaku pengeroyokan ini. Astrazim, orang kerjaannya. Astrazim. Bantu abang tuh, tahu sekolah. 2 kelompok remaja di Kota Metro Lampung terlibat tawuran di jalan raya dengan bersenjatakan petasan dan sarung pemirsa. Warga sekitar yang resah pun segera melapor ke kepolisian setempat sehingga petugas bergegas datang untuk mengamankan puluhan pelajar berikut 13 unit sepeda motor dan sejumlah cambuk dari tangan mereka dan juga kain sarung. Dari video amatir warga ini terlihat 2 kelompok pemuda saling serang pemirsa. Mereka menggunakan petasan dan kain sarung yang telah dimodifikasi. Mereka lakukan tawuran ini tepat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Tepatnya 15 Maret dini hari. Akibat ulah kedua kelompok, warga di lokasi kejadian pun terganggu serta mengakibatkan para pengendara melintas ini merasa ketakutan dan memilih untuk memutar arah. Petugas kepolisian berhasil amankan para pelaku tawuran yang didapati didominasi oleh pelajar tingkat atas dan menengah. Selain amankan para pelajar yang tawuran, polisi amankan 13 unit sepeda motor dan sejumlah cambuk dari kain sarung. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, seluruh pemuda diamankan petugas Polres Metro Kota, kemudian dilakukan pembinaan. Dan usai diberikan pengarahan serta masukan, puluhan pelajar dikembalikan ke orang tua masing-masing. Aparat kepolisian resor Kota Metro turut mengimbau para masyarakat dan orang tua agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap anak-anaknya, terutama di bulan suci Ramadan. Warga pun diminta dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan serta mengisi kegiatan untuk buah hatinya agar aktivitas dapat tersalurkan dengan positif. Perang sarung antar remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini memakan korban jiwa di mana 2 kelompok remaja terlibat saling serang menggunakan petasan dan juga potongan besi. Akibatnya seorang remaja tewas mengalami luka akibat pukulan benda tajam atau benda tumpul di bagian kepala. Inilah video amatir warga yang merekam aksi perang sarung di Jalan Arteri Tol Cibitung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi Jumat dini hari, di mana 2 kelompok remaja di Desa Gandarsari dan Desa Sukadanau saling serang menggunakan petasan dan benda-benda berbahan besi. Akibatnya, seorang remaja bernama Ariel, berusia 18 tahun, warga kampung Cibitung, ini kemudian menjadi korban pemirsa, harus meregang nyawa di lokasi akibat luka parah di bagian kepala karena pukulan benda tumpul oleh remaja lainnya menjadi lawan dalam aksi perang tersebut.
Aksi perang dua kelompok sarung remaja tersebut memang diduga dipicu saling ejek melalui aplikasi pesan WhatsApp. Hingga kemudian kedua kelompok remaja lakukan janjian di lokasi kejadian menggelar aksi perang sarung jelang sahur. Naas bukan saja perang sarung, tetapi para remaja tersebut membawa petasan dan benda tumpul hingga besi dan memakan korban jiwa. Korban yang terluka pun sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tetapi karena kondisinya memang sudah dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit, nyawanya pun tidak tertolong. Seorang pelaku pembunuhan diringkus polisi setelah berusaha melarikan diri di mana petugas menyita senjata tajam serta pakaian yang dikenakan dalam menghabisi nyawa korbannya. Aparat kepolisian dari tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus seorang pelaku pembunuhan saat berusaha melarikan diri di salah satu rumah keluarganya yang berada di Bantaeng pada Sabtu dini hari. Usai melakukan pembunuhan di Jalan Gowaria, Kecamatan Biringkanaya pada Jumat dini hari, korban meninggal dunia setelah mendapatkan luka tikam di bagian perut. Pria yang diketahui bernama Pandi ini pun diringkus tanpa melakukan perlawanan yang berarti dan langsung digiring untuk menunjukkan seluruh barang bukti yang digunakan saat menghabisi korbannya. Polisi menemukan senjata tajam yang digunakan yakni jenis badik di rumah orang tuanya dan juga pakaian yang digunakan di salah satu rumah kosong. Pelaku mengaku melakukan pembunuhan karena tak terima dipukuli oleh korban sehingga ia pun menikam korban sebanyak 1 kali di bagian perut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Yang panjang atau yang pendek? Yang ini? Yang panjang atau yang ini? Sesaat lagi rekan saya Ken Ane nanti akan mengajak Anda dengan perbincangan menarik. Ada apa ya Ken? Betul sekali. Usai jeda pemirsa, saya akan mengajak Anda tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk membahas mengenai peristiwa yang viral di media sosial. Ada sebuah mobil expander yang menabrak showroom mobil mewah Porsche seharga 9 miliar rupiah. Kira-kira pemilik kendaraan mewah tersebut apakah bisa meminta ganti rugi dan juga ke pihak asuransi? Usai jeda. Insiden expander menabrak showroom hingga merusak Porsche 911 GT3 viral di media sosial. Peristiwa ini diduga terjadi di showroom mobil mewah yang berada di Pantai Indah Kapuk, Pik 2, Tangerang, Banten. Dalam video yang beredar, tampak expander hitam ringsek karena tertiban besi dan kaca serpihan bangunan dealer. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Expander tersebut turut menabrak mobil Porsche yang terpampang di showroom. Mobil Porsche 911 GT3 yang dibanderol mencapai harga 9 miliar rupiah ini kebetulan parkir di showroom kena getah ulah sopir expander. Kap mesin mobil Jerman ini penyok hampir terlipat, sementara bagian wajahnya diprediksi rusak berat walau tak tampak terlalu jelas dalam video. Kasus kecelakaan expander menabrak mobil Porsche 911 GT3 memasuki babak baru. Sopir expander kini statusnya tersangka dan sudah ditahan pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan JS, sopir mobil expander, terbukti lalai hingga mengakibatkan kecelakaan dan kerusakan yang membahayakan serta menimbulkan kerugian besar. Menurut keterangan kepolisian, sang sopir mengaku mabuk alkohol saat kejadian. Pada saat kita datang di sana, itu pengemudi mobil itu diamankan di lokasi, ya kan, bersama dengan security di sana, dan pada saat diamankan yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan berbau minuman
keras ya, beralkohol. Lantas, apakah mungkin pemilik kendaraan mendapat ganti kerugian dari penabrak dan perusahaan asuransi? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, menarik ini tentunya menjadi perhatian karena viral beberapa waktu lalu ada peristiwa mobil expander berwarna hitam ini menabrak sebuah showroom mobil mewah dan juga sekaligus mobil mewahnya Porsche 911 GT3 yang juga terbatas kepemilikannya ini. Lalu sebenarnya bagaimana kemudian kedudukan kasus ini, apakah pemilik showroom ataupun pemilik mobil mewah tersebut bisa menuntut ganti rugi? Kita akan membahasnya bersama dengan ada Bang Aristo Pangaribuan, pengajar dari FH Universitas Indonesia. Bang Aristo, apa kabar? Baik, sehat ya, Bang sehat, Aristo. sehat. Dan juga bergabung malam. secara sambungan Zoom ada AKBP Purnawirawan Budianto, pengamat transportasi dan juga lalu lintas. Selamat malam Pak Budianto. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita ke Bang Aristo dulu. Ya. Bang Aristo, kalau melihat kedudukan hukumnya nih dari si penabrak ya, expander berwarna hitam ini, apakah kemudian selesai ketika dia dikatakan minum alkohol, mabuk, kemudian menabrak showroom tersebut, kasus ini selesai, atau kemudian bagaimana dengan ganti rugi dari mobil mewah dan showroom ini? Ya kasusnya pasti nggak akan selesai, karena kan kita lihat yang punya expander ini jadi tersangka ya. Pasal 200 dan pasal 406. Nah, yang menarik ini justru buat saya penggunaan pasal 200. Karena pasal 200 ini ancaman hukumannya nggak main-main loh, 12 tahun. Oke. Ya. Ini tidak biasa ya Ini berarti ya? ya kurang biasa. Kenapa? Karena pasal 200 itu biasanya dipraktekkan atau diaplikasikan kepada orang yang menyerang bangunannya rusak, lalu menyerang barang sistematis. Terencana. Kalau ini kan kita bisa berdebat ya, apakah orang minum alkohol itu sudah masuk dalam kategori dengan sengaja? Karena ada kalimat dengan sengaja di situ. Nah, dugaan saya mungkin yang terjadi adalah sekarang ini sudah nabrak, kemudian dia tidak bisa mengganti. Jadi pasal itu dipasang ya, pasal 200 itu dipasang karena bisa menahan di atas 5 tahun. Karena kalau yang pasal 406 ya, itu dia tidak bisa menahan karena ancaman hukumannya hanya 2 tahun. Kalau menahan tuh harus 5 tahun ke atas. Nah ini yang menarik. Nah yang kedua, apakah kalau misalnya ada kesepakatan atau ganti rugi itu bisa selesai? Ada posibilitasnya. Ada yang namanya restoratif justice. Kalau bisa ganti rugi, karena kan nggak ada korban kan. Ini kan korbannya maksudnya nggak ada korban jiwa atau korban manusia. Yang ada kan ini korban barang. Artinya korban barang ini bisa dihitung materialnya. Nah kalau itu misalnya kerusakan itu, kerugian itu bisa diganti, ada posibilitas restoratif justice dengan catatan kedua-duanya itu sepakat, kemudian juga polisinya juga mau memfasilitasi, itu bisa. Gitu. Tapi kan rasanya ini kan sekarang sudah sampai ke penahanan, ke penyidikan lanjut. Nah kalau ini terjadi lanjut, bagaimana ganti ruginya? Nah, ganti ruginya itu nanti kalau ini lanjut sampai ke persidangan ya hitung-hitungan itu nanti saling hitung-hitungan berapa meyakinkan hakim berapa yang mau diganti kerugiannya. Artinya juga tidak selesai hanya dengan tersangka atau driver dari expander hitam ini dikenakan pasal 200 yang tidak biasa tadi, hukumannya cukup berat, tapi masih ada poin ganti rugi yang bisa iya, ada poin ganti rugi. Jadi mungkin nanti dalam dakwaannya ya atau polisi kemudian dakwaannya itu kan ada kerugiannya berapa? Pasti ada perhitungan kerugiannya berapa. Nah, perhitungan kerugiannya ini ya kan yang dimajukan kepada hakim. Nah, disinilah mereka berdebat kalau misalnya yang pengemudi expandernya bilang oh nggak segitu. Gitu loh. Atau misalnya saya nggak punya uang. Nah, kalau dia nggak punya uang ya pertama akan dicari hartanya. Kalau bisa disita hartanya atau ujung-ujungnya dia mengganti dengan hukuman badan lagi. Iya, jadi ada kalau misalnya dia nggak bisa membayar kan diganti dengan hukuman badannya. Tapi Bang Aristo, pasal 200 ini kemudian dikenakan kepada pemilik mobil expander yang pada saat itu kemudian kalau informasinya sudah mengakui ya dia minum alkohol, kemudian mabuk. Karena kemudian dia menabrak mobil mewah Porsche 911 GT3 yang harganya sampai 9 miliar rupiah, atau juga bisa diterapkan pada kasus-kasus lain. Andai kata misalnya dia kemudian menabrak hal-hal yang nominalnya di bawah tersebut begitu. Enggak, saya rasa. Jadi ada beberapa kalau dilihat misalnya orang mabok, kan kita sering orang mabok nabrak taman itu ya, pot-pot taman. Pernah ada perkara tuh di pot taman di Majestic. Itu enggak, biasanya pasal 406 aja. Atau pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas yang hukumannya itu ya hanya beberapa bulan atau 2 tahun paling maksimal. Atau pasal ALPA
Tapi memang begini, memang kenapa saya bilang menarik penggunaan pasal 200 ini? Yang pertama, apakah orang yang minum vodka itu ya, kalau nggak salah ya, yang dia dalam keadaan mabuk itu bisa disamakan dengan orang dia dengan sengaja, bahwa dia tahu dia mabuk tapi dia masih mengendarai. Berarti ini ada unsur dengan sengaja, itu perdebatan yang pertama. Yang kedua, saya pikir karena nilainya besar ini, ya karena ini nilainya besar, maka ada kecenderungan dari penyidik ini pakai pasal 200. Pasal yang luar biasa ini, karena 12 tahun loh hukumannya. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Budianto dulu yang dulu juga Gakum, pasti pernah juga menangani hal seperti ini. Pak Budianto, kalau dari dulu pengalaman selama bertugas, pernahkah Pak juga menjumpai peristiwa demikian? Dan apakah juga pasal yang dikenakan penanganannya ini sudah tepatkah? Ya, kadang-kadang masih ada debatable ya. Saat terjadi kejadian tabrakan antara mobil dengan mobil itu disebut kecelakaan lalu lintas. Tapi di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa namanya kecelakaan itu kan peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disangka, yang mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda. Gitu. Kejadian antara mobil expander dengan pos itu kan kejadian di showroom gitu. Jadi tidak bisa diidentikan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ini. Sehingga nanti mereka bisa dijerat dengan pasal KUHP. Apa yang disampaikan tadi narasumber, saya setuju juga kalau nggak pasal 200 ya, atau mungkin dijatuhkan pasal 406 gitu. Tapi penyidik harus mampu juga untuk membuktikan masalah kesengajaan tadi. Saya pernah melakukan suatu penyidikan terhadap masalah ini, unsur masalah pembuktian terhadap masalah kesengajaan. Kesengajaan itu kan dia tahu kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam pasal 106, 1044, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Dalam arti penuh perhatian, tidak boleh. Sehingga pada saat pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor terpengaruh oleh alkohol yang bisa menurunkan suatu kemampuan. Ya. Walaupun itu menurunkan kemampuan itu. Nah, ini terjadi tabrakan walaupun bukan merupakan suatu kecelakaan lalu lintas. Tapi bisa diarahkan ke pasal KUHP. Tapi sekali lagi bahwa penyidik harus mampu untuk membuktikan unsur sengajanya itu. Dan saya kira bisa ditelusuri dari mulai dia minum alkohol, kemudian mengemudikan kendaraan bermotor, apa mungkin nanti dia udah diingatkan pada temannya dia masih sengaja mengemudikan kendaraan bermotor. Itu saya kira nanti bisa unsur-unsur yang memenuhi daripada pembuktian daripada kesengajaan tadi kan. Kan pengusahaan kesengajaan kan bisa kesengajaan karena mungkin bisa terjadi, pasti akan terjadi atau dengan maksud. Jadi nanti penyidik harus pandai untuk membuktikan masalah unsur-unsur daripada kesengajaan itu. Sehingga saya setuju untuk sementara kita larikan aja ke pasal 200 KUHP yang tadi ancamannya ada yang mengakibatkan bahaya barang, itu adalah 12 tahun gitu. Oke, baik. Kira-kira nanti bagaimana kemudian ke depan tanggung jawab dari pemilik mobil expander hitam ini, ya Bang Aristo dan juga Pak Budianto, dan kita juga pengen tahu kalau misalnya nanti ternyata case-case-nya tidak sebesar 9 miliar, lalu seperti apa juga penanganannya. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya baik, menarik melihat bagaimana kemudian hitung-hitungan ganti rugi tidak selesai tadi katanya hanya dengan kemudian dikenakan, kita masih tunggu nanti pasal 200 atau pasal 406. Tapi kira-kira pemilik showroom mobil mewah ini juga akan menuntut ganti rugi seperti apa? Bang Aristo, memang ada aturan yang mengaturkah mengenai hitung-hitungan ganti rugi pada kasus-kasus semacam ini? Jadi secara spesifik ya bagaimana cara mengganti rugi di kasus otomotif ya nggak ada. Tapi hukum ya KUHP ya menyediakan, KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu menyediakan jalur yang namanya korban untuk mengganti kerugian. Ya secara perdata, gabungan ganti kerugian dengan perkara pidana. Nah nanti bagaimana cara menghitung-hitungnya lah, ini nantilah proses hukum. Apa maksudnya proses hukum? Jadi nanti kira-kira kalau saya korban, saya bilang ke polisi, Pak polisi tolong panggil ada ahli otomotif yang tahu bagaimana merestorasi mobil ini supaya dia kembali nilainya tidak turun. Karena ini kan mobil bukan mobil sembarang mobil ya. Ini bukan mobil sembarang mobil, harganya 9M. Jadi nggak bisa kita ke Atrium Senen atau kita ke Ketok atau kita ke Ketok Magic. Iya, artinya mungkin partsnya harus didatengin dari Jerman. Nah, itu harus dijustifikasi. Nah, justifikasinya lewat siapa? Biasanya lewat ahli. Nah, kalau misalnya lewat ahli itu nanti ahli menjustifikasi, kalau sampai persidangan menjustifikasi, hakim yang menentukan masuk akal nggak nih argumentasinya.
Itu kira-kira Mbak Ken. Nah kemudian besarannya nanti Bang yang menentukan apakah juga diatur persentasenya mungkin atau Besarannya dari pihak korban? Pihak korban biasanya propose hitung-hitungan tadi yang saya bilang. Oh, oke. Misalnya saya korban nih, ya saya yang punya showroom. Saya akan propose ke polisi, saya bilang, Pak Polisi periksa ahli ini karena dia ahli restorasi supercar. Karena saya mau sebagai pemilik showroom, mobil ini jangan hilang dong value-nya. Kalau main di dempul-dempul aja ini mobil bukan sembarang mobil. Artinya saya mau itu misalnya kap mesinnya saya datangkan dari Jerman tadi. Yang rusak apa? Fender kanan, fender kiri saya datangkan dari Jerman. Itu penting juga. Nah, kita propose ahli, nanti kita lihat polisi BAP ahli. Kemudian kalau misalnya terjadi masih nggak ada titik temu ya kan sampai persidangan. Akhirnya perhitungan itu dibawa jaksa di depan hakim, nanti hakim yang memutuskan. Nanti pihak pelakunya kalau nggak terima, oh itu lebay misalnya ganti ruginya, dia juga bisa counter argue itu. Oke. Gitu. Artinya begini Bang, kasus ini masih cukup panjang ya nampaknya. Tidak hanya selesai tanggung jawab dari pemilik expander hitam dengan dikenakan pasal 200 atau 406 saja, tapi harus juga bersiap atas tuntutan ganti rugi dari si korban. Oh iya pasti. Karena ini kan kerusakannya terhadap harta benda ya. Artinya selain itu pidana dalam arti pidana badan, dia terancam penjara, juga pasti korban ingin restoring damage-nya kan, kerugian yang dia alami. Dia pasti akan kejar itu. Ya, dia pasti akan kejar itu. Makanya saya mungkin saja dia dalam rangka dia mengejar itu, mungkin dia bilang ke polisi, pasalnya jangan 406 dong. 200, karena 406 cuma 2 tahun nggak bisa ditahan. Kenapa? Karena pasal 200 itu sudah maksimal, gini, Bang Risto. Ada pasal 200 KUHP, tadi yang kan saya bilang, pasal 200 itu adalah upaya sistematis ya untuk merusak bangunan yang kemudian menghancurkan barang. Bisa juga menghancurkan nyawa, makanya ini kejahatan yang lumayan ancamannya hukuman 12 tahun. Kalau pasal 406 itu dengan sengaja juga menghancurkan barang. Artinya hanya barangnya yang dituju, jadi tidak ada upaya sistematisnya untuk menghancurkan barang itu. Makanya hukumannya beda, yang satu 12 tahun, yang satu 2 tahun nih. Gravity-nya beda nih. Nah, sekarang kan yang diaplikasikan kan 2 pasal itu. Itu atau alternatif. Ya, jadi bukan dua-duanya dikenain, nanti milih 200 apa 406. Nah, yang 200 ini kan daya dorongnya lebih kencang karena 12 tahun. Nah, analisis saya mungkin dia didorong di 12 tahun supaya lu ganti rugi dong, atau dia nggak bisa ganti rugi, ya udahlah ganti rugi pakai pidana penjara, gitulah kira-kira. Oke, baik Pak Budianto, kalau dari analisis Pak Budianto melihat kasus ini seperti apa? Unsur-unsur pembuktiannya sudah mengarah lebih ke pasal 200 yang lebih cocok dikenakan atau 406. Lalu bagaimana pula dengan hitung-hitungan soal ganti rugi ini Pak kalau di kepolisian menyikapinya? Ya, sebelum mungkin menjawab apa yang ditanyakan tadi, mungkin saya memberikan konfirmasi ya tentang di kepolisian itu kan ada penyelesaian namanya restoratif justice ya, penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan gitu. Tapi penyelesaian terhadap restoratif justice itu ada aturannya, minimal ancaman maksimal 7 tahun gitu. Tidak merupakan suatu perbuatan pengulangan atau bukan residivis dan sebagainya. Kalau kita akan mengenakan pasal 200 itu kan ancamannya ini 12 tahun, memang mengakibatkan bahaya daripada barang itu 12 tahun. Jadi dengan mekanisme restoratif justice itu tidak bisa. Kemudian konteksnya dengan masalah ganti rugi yang sudah kalau ada suatu tindak pidana, kemudian ada suatu kerugian perdata dan sebagainya, itu di pengadilan itu nanti bisa juga digabungkan putusan antara pidananya dengan perdatanya gitu. Mungkin ada pengajuan dari jaksa untuk sekaligus pidana dan perdatanya bisa langsung diputus. Masalah besaran saya kira bahwa taksiran kerugian saya kira sudah dicantumkan juga dalam dakwaan dan sebagainya. Kemudian kalau diputuskan di pengadilan, kemudian mungkin pihak korban tidak menerima dan sebagainya, bisa aja nanti diselesaikan melalui suatu pengadilan perdata dengan kerugian sekian dan sebagainya. Saya menuntut perdata dengan jumlah sekian. Itu dilihat dari mungkin kerugian material maupun kerugian imaterial dan sebagainya. Saya kira ada dua mekanisme tadi, bisa langsung digabung antara pidananya dengan kerugian perdata diputuskan jadi satu, atau nanti kalau pihak korban mungkin tidak terima, bisa juga nanti melalui suatu pengadilan perdata tersendiri gitu.
Kemudian masalah besarnya saya kira bahwa di dalam di berita acara polisi, kemudian di jaksa, di dalam penuntutan umum saya kira sudah dicantumkan beberapa takdiran daripada kerugian dari korban tersebut itu. Oke, nah Bang Aristo kalau sudah begini, lalu apa kira-kira proses yang bisa ditempuh oleh pemilik showroom mobil mewah tadi dalam menuntut ganti rugi, menghitung ganti ruginya ini, karena tidak main-main ya, angkanya sampai 9M nih mobilnya. Jadi gini, misalnya kita nggak usah ngomong hukum, tadi kan kita udah ngomongin ya. Satu, kita harus tahu dulu sebenarnya mobil ini milik siapa dulu, karena kadang-kadang mobil di showroom itu belum tentu milik showroomnya, bisa juga izinnya, license-nya ada license pameran. Seperti pameran-pameran ini punya siapa dulu mobilnya. Nah, dari situ kita akan lihat ada insurance-nya apa enggak sih ini mobil. Kalau insurance ini kan biasanya kalau mobil impor tuh dari shipping aja, dari port yang berangkat sampai port yang tiba. Tidak sampai kerusakan. Tidak sampai kerusakan ya. Bisa juga sampai kerusakan, tergantung. Pertama tergantung kepemilikannya di siapa dan insurance yang menempel itu apa. Kemudian juga apakah expander ini punya insurance juga nih kalau kita ngomongin ganti rugi. Kenapa? Karena kalau insurance itu biasanya itu kan juga mengcover nih, tapi kalau yang paket insurance yang lengkap ya, mengcover tanggung jawab pihak ketiga. Tapi tanggung jawab ketiga saya rasa sih kan ada limitasinya, nggak mungkin lah sampai miliaran ya. Itu yang bisa dilakukan oleh pemilik showroom. Kalau misalnya ada asuransi. Tapi kalau nggak ada, kalau misalnya ternyata itu mobilnya ternyata masih belum punya dia izinnya pameran, wah tekanan terhadap showroom ini luar biasa. Artinya ini kan barang punya orang, masih barang punya orang. Apa yang dia bisa lakukan? Yang dia bisa lakukan ya sekarang ini lewat penegakan hukum, ya lewat penegakan hukum. Nanti kan sudah terkena pasal yang cukup serius ya, pasal 200 dan 406, apalagi pasal 200-nya karena mungkin amount-nya besar. Ya dia tadi mengajukan. Dia mengajukan ahli hitung-hitungan, yang memang ahli untuk merestorasi mobil supercar ini, supaya jangan hasilnya ya jangan mereduksi value dari mobil ini sendiri, kan rugi kalau begitu. Nah, hitung-hitungan ini kemudian dijustifikasi ya dari ahli itu, diperiksa oleh penyidik, oleh polisi, lalu hasil pemeriksaannya itu kemudian sampailah intinya ke dakwaan sampai ke pengadilan, dibuktikan. Gitu kira-kira yang bisa dilakukan. Nah, sekarang sih yang bisa dilakukan udah benar. Kalau saya jadi pemilik showroom ya karena ini mahal, mungkin pidananya dikedepankan. Karena kan kalau pidana kan orang jadi terdesak kan. Mau nggak mau dia harus menyelesaikan persoalan ini. Oke. Baik. Lah, tapi kalau misalnya kemudian pemilik expander hitam ini keberatan, mungkin ada keterbatasan dalam mengganti amount atau jumlahnya itu tadi, seperti apa, Bang Aristo? Ya sudah, jadi yang saya bilang artinya dia tukar badannya aja, maksud tukar badannya itu dia di penjara. Kalau dia tidak bisa mengganti rugi itu kan ada pidana penjaranya kalau dia nggak bisa ganti rugi. Jadi ditambahin, di-convert. Jadi misalnya dia harus ganti rugi 1 miliar, itu bisa di-convert misalnya menjadi 1 tahun atau 2 tahun. Beda-beda perhitungan di pengadilan, ada disparitasnya. Gitu, jadi di-convert. Dengan catatan kalau misalnya perdata dia nggak punya harta bendanya ya, atau rumahnya nggak ada, dia nggak punya harta benda yang lain, akhirnya di-convert. Jadi ditambah itu. Jadi nanti hukumannya kan bisa 10 tahun penjara ditambah ganti rugi. Misalnya 5 miliar. Gitu. Subsidiar itu kalau dia nggak bisa 5 miliar, subsidiar 3 tahun. Jadi tambah lagi 3 tahun. Oke, baik Bang Aristo Pangaribuan, terima kasih atas informasi, penjelasan dan juga sekaligus pengetahuannya untuk kita juga pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Budianto juga sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya Bapak-Bapak. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, aksi pencurian emas di Jalan Villa Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terekam kamera CCTV. Beginilah rekaman CCTV aksi kedua pelaku melakukan pencurian di sebuah kontrakan bernama Mei Tangguh di Jalan Villa Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedua pelaku ini sebelum beraksi mereka memanfaatkan situasi aktivitas warga sekitar yang sempat mondar-mandir masuk ke halaman kontrakan untuk membuka pintu agar mudah masuk ke dalam. Tanpa ada kerusakan di bagian pintu, pelaku nampak menggunakan kunci yang sudah dibekalinya itu sehingga kedua pelaku ini pun meninggalkan kontrakan korban yang nampak terlihat membawa sebuah tas yang berisi perhiasan dan uang tunai. Istri korban pencurian yang tiba di kontrakannya kaget saat melihat keadaan di dalam kamarnya berantakan, sudah
dalam keadaan lemari terbuka, kotak obat, kotak laci, lemari, dan tas sudah berada di lantai kamarnya. Setelah diperiksa, barang berharga perhiasan 20 gram bernilai kisaran puluhan juta dan uang tunai 2 juta rupiah untuk bekal tabungan biaya sekolah anaknya sudah tidak ada di dalam lemari. Pelaku penikaman kepada temannya saat menagih hutang sebesar 3,5 juta hingga korban tewas di Cianjur, Jawa Barat berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Ya, Surya, 50 tahun, pelaku pembacokan terhadap korbannya Sopian berusia 45 tahun hingga menyebabkan meninggal dunia, menjalani pemeriksaan di Unit 1 Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap Satreskrim Polres Cianjur di rumah kerabatnya di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Kamis malam. Pelaku melarikan diri usai melakukan penikaman dengan senjata tajam saat korban dan hingga korban meninggal saat menagih hutang kepada pelaku di tempat kediamannya di Kampung Babakan, Bandung, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa dini hari kemarin. Petugas saat ini masih melakukan pemeriksaan kepada pelaku termasuk motif pelaku membunuh korban. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan senjata tajam yang dipakai pelaku untuk membunuh korban. Ya, informasi tadi pemirsa menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari. Benar sekali Ken, tapi kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh